Sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang pabrik kelapa sawit. Di sini pengolahan tanda buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit CPO dari daging buah, mesokarp, dan inti sawit kernel dari biji nut untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan, sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan toloses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendaman hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan, kegiatan pengutipan brondolan, dan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transport, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. Stasiun yang ada di PMKS Seisako. Yang pertama, stasiun penerimaan buah. Yang kedua, stasiun rebusan. Yang ketiga, stasiun penebah. Yang keempat, stasiun press. Yang kelima, bunch press. Yang keenam, stasiun klarifikasi. 7, stasiun kernel. Yang 8, water treatment. 9, subtendon plant. 10, stasiun boiler. 11, kamar mesin. 12, pengolahan limbah. Jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonase TBS yang masuk ke pabrik dan tonase produksi CPO, kernel, jenjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk pengangkutan TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Pada PMKS, Seisako menggunakan sistem LAN (Local Area Network), sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Dalam pengoperasiannya, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Pertama, seluruh platform timbangan dan piringan jembatan harus bersih dari segala kotoran setiap harinya. Yang kedua, dipastikan posisi kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang ketiga, dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil timbangan dan supir harus turun. Security harus memeriksa muatan truk. Bahan baku. PMKS Seisako mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, kebun, plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buah Nindo untuk bahan baku oleh berupa TBS jenis Tenara dan Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang dihasilkan. Bila buah diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendaman minyaknya rendah, sedangkan buah yang busuk di samping rendaman minyaknya sudah turun, juga kadar ALB-nya juga tinggi. Sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit
dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak atau sortil. Fungsi dari sortasi adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah. Yang B, membantu tercapainya rendeman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perobusan yang dilakukan. Yang C, menyortir buah yang di luar kriteria. Buah dari kebun sendiri. Jika saat sortasi ditemukan buah mentah, buah busuk, dan serta sampah, maka buah yang mentah dikembalikan ke abdeling yang menyuplai. Sedangkan kotoran akan dihitung presentasinya untuk dilakukan pemotongan berat timbangan. Untuk buah dari pembelian, fraksi 00, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit dipisahkan dan dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang kembali sebagai tara. Sedangkan kotoran akan dihitung presentasinya untuk dilakukan pemotongan harga. Loading rack. Loading rack adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TPS. Fungsi dari loading drum adalah yang pertama, tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukannya sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut. Sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS. Ketiga, sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori. 4. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading ram menggunakan sistem FIFO. Desain lantai loading ram yaitu memiliki kisi-kisi yang berfungsi untuk membuang pasir atau kotoran yang terikut pada TBS, sehingga memperkecil kadar kotoran yang terikut pada proses pengolahan selanjutnya. Di PMKS Seisako terdapat satu unit loading ram yang memiliki 20 pintu. Pintu nomor 1 sampai 10 digunakan untuk TBS pembelian dari pihak ketiga, sedangkan pintu ke-11 sampai pintu ke-20 digunakan untuk TBS kebun sendiri dan plasma. Pembedaan tempat ini bertujuan untuk membedakan waktu perebusan antara buah kebun sendiri dengan buah pembelian. Pintu loading ram menggunakan power pack yang digerakkan elektromotor. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada loading ram. Yang pertama, lantai dibuat miring dengan kemiringan 20 derajat dan berkisi-kisi. Yang kedua, kebersihan lantai loading ram. Yang ketiga, pengutipan brondolan yang tercecer di lantai dan parit pembuangan kotoran. Yang keempat, dalam hal tandan buah maupun brondolan terpaksa dituang di atas pelataran, harus dihindari agar tidak tergilas oleh kendaraan atau loader. Pada stasiun loading ram terdapat beberapa alat pendukung, yaitu lori TBS. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading ram menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. Lori yang digunakan berkapasitas 4,5 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimalnya. Pertama, pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rail agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar. 4. Gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kapstan. Kapstan adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang telah berisi TBS
ataupun lori yang kosong baik keluar dan masuk sterilizer. Kapstan digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penarik. Bollard kapstan berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan, dan juga untuk mempermudah kerja dari kapstan. Ada juga transport carriage dan mobil cantilever. Transport carriage adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading ramp untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan, dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju rail tipler. Mobil cantilever adalah alat berupa rail yang dapat bergerak maju dan mundur. Mobil cantilever berfungsi sebagai jembatan bagi lori untuk masuk dan keluar rebusan. Sterilizer atau perebusan adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPF. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Jumlah rebusan atau sterilizer pada PMKS Seisaku ada 3 unit. Desain dari bejana ini yaitu dengan sistem horizontal dalam bentuk kapsul. Bejana ini dilengkapi dengan panel-panel kontrol pengoperasian otomatis, valve kontrol, alat pembaca waktu dan tekan, alat ukur tekanan dan suhu, pipa uap masuk, pipa exhaust dan air kondensasi, keran pengaman, serta pembuangan uap bekas sisa perebusan. Pada PMKS Seisaku, sistem perebusan memakai LPC, Program Loading Control. Untuk waktu perebusan dibedakan antara buah kebun sendiri, buah restan, dan buah pembelian dari pihak ketiga. Lama perebusan untuk buah kebun sendiri 80 menit, buah restan 90 menit, buah luar 95 menit. Sistem perebusan menggunakan sistem 3 puncak atau triple P. Tujuan dari perebusan adalah yang pertama memperlambat perkembangbiakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. 2. Untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemipilan. Yang ketiga, menurunkan kadar air dalam buah. Yang keempat, mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Yang kelima, melepaskan serat dan biji. Penetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat pericap dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam, mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan: yang pertama, enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan. Yang kedua, daging buah belum lunak. Ketiga, daging buah lonyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi. Yang keempat, brondolan tidak terpipil dalam tracer. Yang kelima, waktu perebusan tidak kontinu. Yang keenam, siklus perebusan tidak lancar. Jenis yang mempengaruhi kegagalan dalam proses: yang A, temperatur terlalu rendah. Yang B, kurangnya uap masuk. Yang C, kurangnya waktu perebusan. Yang D, uap masuk terlalu tinggi. Yang E, waktu perebusan terlalu lama.
Yang E, prosedur perebusan tidak dijalankan dengan benar. Yang G, grafik kontrol tidak digunakan dengan baik. Yang H, operator tidak disiplin. Untuk mendapatkan hasil yang bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu harus diperhatikan beberapa faktor dalam perebusan. Yang A, pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu, dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Upaya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan adalah dengan pertama, mengatur isi lori agar buah disusun penuh sesuai dengan kapasitas lori. Keadaan ini sering tidak disadari oleh operator. Yang perlu diketahui bahwa pengisian lori yang penuh selain dapat mengurangi jumlah udara dalam bejana juga dapat mempertahankan kapasitas olah. Yang kedua, melakukan deaerasi, yaitu pembuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran kondensan dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer. Deaerasi dilakukan dengan memasukkan uap dari bagian atas bejana rebusan dan mengeluarkannya dari bagian bawah bejana. Pembuangan udara yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya turbulensi uap, yaitu pencampuran antara udara dengan uap yang menyebabkan kebutuhan waktu deaerasi yang lebih lama. Pembuangan air kondensa. Uap air yang terkondensasi berada pada dasar bejana rebusan yang dapat menghambat dari proses perebusan. Air yang dapat dalam rebusan akan mengabsorpsi panas yang diberikan sehingga jumlah air semakin bertambah. Pertambahan ini tidak diimbangi dengan pengeluaran air kondensat akan memperlambat usaha pencapaian tekanan puncak dan terjadinya penggenangan air dalam sterilizer. Diperkirakan jumlah air kondensat 13% dari TBS yang diolah. Pembuangan uap. Pembuangan uap dilakukan sesuai dengan sistem perebusan. Uap yang dibuang melalui cerobong pada bagian atas dengan pipa yang berukuran 8 inci. Pada umumnya, ukuran pipa pembuangan uap lebih besar dari pipa uap masuk sehingga pembuangan uap dapat terlaksana dengan cepat. Pembuangan uap sebelum akhir dari perebusan pada double peak dan triple peak dilakukan bersamaan dengan pembuangan air kondensat. Hal ini bertujuan agar penurunan tekanan dapat berlangsung dengan cepat. Pada akhirnya, perebusan melakukan pembuangan air kondensat terlebih dahulu, baru melakukan pembuangan uap. Hal ini bertujuan agar buah yang direbus dalam keadaan kering. Waktu perebusan. Apabila waktu perebusan terlalu lama, maka akan membuat buah menjadi rusak. Akan banyak minyak keluar dari buah dan terikut dengan kondensat dan akan menyebabkan banyak losses di air kondensat. Hubungan waktu perebusan dengan efisiensi ekstraksi minyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, semakin lama waktu perebusan buah, maka jumlah buah yang terpipil semakin tinggi, atau presentasi tandan yang tidak terpipil semakin rendah. Yang kedua, semakin lama waktu perebusan buah, maka biji semakin masak dan menghasilkan biji yang lebih mudah pecah dan bersifat lekang. Yang ketiga, semakin lama waktu perebusan buah, maka kehilangan minyak dalam air kondensat semakin tinggi.
Semakin lama waktu perebusan buah, maka kandungan minyak dalam tandan kosong semakin tinggi, yaitu terjadinya penyerapan minyak oleh tandan kosong akibat terdapatnya rongga-rongga kosong. Semakin lama waktu perebusan buah, maka mutu minyak sawit akan semakin menurun, yang dapat diketahui dengan penurunan nilai penyaluran uap masuk dan keluar selama proses perebusan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama manual, yang kesemuanya kejadian pemasukan uap, pengeluaran uap, dan kondensat menggunakan tenaga manusia. Karena pelaksanaannya membutuhkan kekuatan fisik di operator, maka diperlukan tenaga 2-3 orang tiap shift untuk kapasitas 30 ton TBS per jam. Yang kedua, otomatisasi, yang menggunakan bantuan alat yang diprogram. Pada perebusan manual, yang digunakan adalah kran yang memerlukan pemutaran beberapa kali dan membutuhkan waktu yang lama untuk buka tutup 100% dan 0%. Karena kelemahan tersebut, maka dikembangkan otomatisasi yang didasarkan pada waktu dan tekanan rebusan. Untuk mempertinggi efisiensi pengoperasian, pembukaan, dan penutupan uap, maka kran yang digunakan adalah yang pembukaan dan penutupannya dibantu oleh alat kompresor dan dikontrol dengan program. Cara mengoperasikan perebusan. Yang A, tekanan uap 2,8 sampai 3,0 kg per cm2 dan temperatur 120 sampai 130 derajat Celcius. Yang B, waktu perebusan 90 sampai 90 menit atau waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga. Yang C, kran exhaust dalam keadaan tertutup, kran kondensat dibuka lalu kran stem dibuka selama 1 menit, fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan. Yang D, tutup kembali kran kondensat dan naikkan tekanan mencapai 1,5 kg per cm2 selama 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup kran uap masuk, buka kran kondensat selama 1,5 menit, baru buka kran exhaust selama 1,5 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali kran kondensat dan exhaust. Buka kran uap masuk sehingga tekanan menjadi 2 kg per cm2 selama 11 menit. Kemudian tutup kran uap masuk, buka kran kondensat selama 1 menit. Kemudian membuka kran exhaust selama 1 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali kran exhaust dan kran kondensat. Buka kran uap masuk selama 18 menit sehingga tekanan mencapai 2,8 sampai 3,0 kg per cm2. Setelah tekanan tercapai, tutup kran uap masuk dan aliran uap masuk ke perebusan. Dengan cara yang sama, selama masa tahan 40 sampai 45 menit, perhatikan tekanan 0,8 sampai 3 kg per cm2 dan temperatur 130 derajat Celcius. Pada masa waktu penahanan, dilakukan pembuangan kondensat sebanyak 2 kali. Apabila waktu masa tahan sudah tercapai, maka dilakukan penurunan tekanan dengan membuka kran kondensat 2 menit. Setelah itu dibuka kran exhaust 3 menit sehingga tekanan dalam rebusan mencapai 0 dan lihat dulu manometer apabila ingin membuka pintu rebusan. Pada puncak ketiga, dilakukan penahanan selama 40 sampai 45 menit. Hal ini tergantung pada kondisi buah. Stasiun Tracer Triple Drum.
Tippler berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam scraper conveyor dan dibawa ke thresher. Jumlah tippler di PMKS Seisaku ada 1 unit. Tippler bekerja dengan cara memutar lori sebesar 30 derajat sampai buah dalam lori habis tertuang. Tippler digunakan secara terus-menerus sesuai dengan jalannya proses pengolahan dalam pabrik. Lama waktu penuangan agar diatur supaya kapasitas pabrik dapat tercapai. Waktu yang dibutuhkan untuk menuang tandan buah rebus dari lori kurang lebih 5 menit. Volume buah yang dituang ke feed batch conveyor harus diatur agar buah yang masuk ke thresher dapat merata dan memenuhi kapasitas dari thresher. Feed batch conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju drum thresher untuk dilakukan proses pemipilan. Distributing feed thresher berfungsi untuk mengatur masuknya umpan feeding tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Penebahan atau thresher. Thresher berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting secara mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum thresher 20 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangnya akibat dibanting dan jatuh kembali, lalu dibanting kembali dan jatuh. Thresher terdiri dari sebuah drum yang isinya berbentuk kisi-kisi dengan jarak tertentu yang berfungsi agar brondolan terpipil jatuh ke bawah, dan dilengkapi dengan sirip atau skat yang berfungsi untuk menghadang tandan agar terjadi pengangkatan dan pembantingan serta mengarahkan janjangan dan membawanya ke ujung drum. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju ke bottom cross conveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut oleh fruit elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya stick plat atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Janjangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty bunch conveyor untuk dibawa ke stasiun bunch press guna di press untuk mengambil minyak yang terikut di tangkos. PMKS Seisaku memiliki 3 unit thresher. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher adalah: pertama, putaran dari thresher 23 rpm, pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas, ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum. Untuk perebusan yang sempurna, ketinggian bantingan cukup 1,2 meter. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm, kemiringan spik dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi sisi drum. Efektivitas thresher dapat dilihat dari USF atau on strip fruit, yaitu brondolan yang sudah lepas dari spiklet
tetapi tidak mau keluar dari tandan. Oil losses pada jenjangan kosong, empty bunch conveyor, dan inline empty bunch conveyor. Jenjangan kosong akan terdorong keluar dari tracer dan masuk ke horizontal empty bunch conveyor, yang kemudian jenjangan kosong jatuh ke inclined empty bunch conveyor, yang kemudian akan masuk ke bunch crusher untuk dilakukan pengilasan jenjangan. Bunch crusher berfungsi untuk mengilas jenjangan yang dari tracer nomor 1 dan 2. Kemudian jenjangan tersebut akan dilakukan kembali pemipilan di tracer nomor 3 guna untuk mendapatkan sisa brondolan yang masih melekat pada jenjangan agar dapat meminimalisasi losses. Bottom cross conveyor dan fruit elevator, brondolan yang telah lepas dari jenjangannya keluar dari tracer melalui kisi-kisi, kemudian jatuh ke conveyor under tracer, lalu masuk ke bottom cross conveyor. Dari bottom fruit conveyor masuk ke fruit elevator, dan selanjutnya ke distribution fruit conveyor yang berfungsi untuk membagikan ke masing-masing digester. Stasiun bunch press. Bunch press jenjangan kosong yang keluar dari tracer nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bunch conveyor yang menuju ke bunch press. Bunch press berfungsi untuk memeras jenjangan kosong yang masih mengandung minyak hasil perasan dari bunch press yang berupa crude oil dialirkan ke vibrating. Kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke chot bunch press. Pada chot bunch press dilakukan pengendapan crude oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST bunch press. Jenjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. CST bunch press dilakukan pemisahan minyak dengan sludge. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas suhu yang optimal di dalam CST bunch press 80-85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95-100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih, sehingga pemisahannya tidak akan sempurna. Underflow dari CST bunch press kemudian akan diolah kembali dengan dipompakan menuju vibrating screen pada proses, sedangkan minyak yang terkutip selanjutnya akan ditampung di oil tank bunch press yang selanjutnya akan diolah kembali ke VCT pada proses. Incinerator berfungsi untuk membakar jenjangan kosong. Hasil pembakaran jenjangan kosong berupa abu, dan abu tersebut dikutip untuk bahan campuran kalsium pada clay beds di proses pengolahan kernel. Stasiun Kempa. Pertama, pengadukan atau digester adalah ketel tegak yang mempunyai dinding rangkap poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terdiri dari pasang pisau pengaduk yang bertingkat pada satu pasang pisau pelempar. Letak pisau-pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal, digester diisi penuh 80-90 derajat. Kemudian diputar selama 15 menit dan line press dibuka. PMKS Sesako memiliki 6 unit digester. Fungsi digester adalah: pertama, melumatkan daging buah. Kedua,
memisahkan daging buah dengan biji. Yang ketiga, mempersiapkan feeding press. Yang keempat, menaikkan temperatur. Yang kelima, meniriskan minyak. Yang keenam, homogenise. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja digester antara lain: pertama, kondisi pengaduk digester. Jika haus, segera diganti. Yang kedua, level volume buah dalam digester. Minimal berisi 3/4 dari volume digester, atau pisau bagian atas tertutup oleh brondolan. 3. Temperatur. Dijaga pada suhu 90-95 derajat Celcius untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan air. Temperatur dalam digester dijaga dengan menginjeksikan steam ataupun dengan menggunakan steam jacket. 4. Kebersihan bottom plate. 5. Kematangan buah yang sudah direbus. Yang keenam, kecepatan pengadukan, yaitu sebesar 25 rpm. 7. Kondisi plat siku penahan pada dinding digester. 8. Waktu pengadukan 15-20 menit. Pengempaan atau screw press berfungsi untuk mengeluarkan minyak dari daging buah dengan cara mengepres. Proses pengepresan dilakukan dengan menggunakan tekanan screw yang ditahan oleh kon. Daging buah diperas sehingga melalui lubang-lubang press. Kek minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Tekanan kon yang rendah mengakibatkan losses minyak pada fiber tinggi, tapi presentasi biji pecah kecil dan ampas yang dihasilkan basah. Sebaliknya, tekanan kon yang terlalu tinggi mengakibatkan presentasi biji pecah tinggi tetapi losse minyak pada fiber rendah. Tekanan kon 38-50 bar. Press yang digunakan PMKS C1 berjumlah 6 buah screw press tipe universal style dengan kapasitas 4 screw press 12 ton per jam dan 2 screw press 15 ton per jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press. Pertama, kondisi warm atau main screw press. Yang kedua, tekanan kon. Ketiga, kematangan buah yang direbus. Yang keempat, kebersihan pada press cake. Air delusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air delusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tapi losses minyak tinggi. Temperatur air delusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air delusi dilakukan sebanyak 15-20 derajat terhadap TBS yang diolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, hampas kempah atau press cake harus keluar merata sekitar konus. Yang kedua, tekanan hidrolik pada akumulator 38-50 kg per cm². Yang ketiga, bila screw press harus berhenti lama, screw press harus dikosongkan. Norma yang diizinkan di stasiun Kempa atau press adalah: pertama, oil losses pada fiber 3,5-4,5%. Oil losses pada biji maksimal 1,0%. Crude oil gunter berfungsi untuk menampung minyak kasar dari hasil pengempaan di mesin press dan sebagai alat untuk mengalirkan minyak kasar ke santrum tank. Proses pemurnian minyak atau klarifikasi. Proses pemurnian minyak kasar crude oil yang keluar dari screw press masih mengandung kotoran-kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan dan tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur
yang mengurangi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran, serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendapan. Sun Trap Tank adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan pasir yang terbawa dalam minyak kasar. Prinsip kerja Sun Trap Tank adalah dengan cara pengendapan. PMKS Sesako memiliki 2 unit Sun Trap Tank. Pasir yang mengendap pada dasar Sun Trap Tank harus dibuang setiap hari dengan membuka katup drain di ujung dasar bawah. Adanya pasir mempengaruhi proses di sludge separator karena dapat merusak honsling dan piringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi di Suntrap adalah yang pertama temperatur. Temperatur pada Suntrap harus mencapai 90-95 derajat Celcius karena kalau terlalu dingin maka saat dilakukan blowdown maka akan terlihat nose atau non-oil solid yang dikeluarkan tersebut sangat kental dan masih mengandung minyak. Blowdown dilakukan minimal 5 jam sekali dan pada saat blowdown harus diperhatikan jangan sampai minyak terikut bersama nose. Vibrating screen. Tipe vibrating screen digunakan oleh PMKS Sesako adalah double deck. Alat ini berfungsi untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Getaran dari vibrating screen dikontrol melalui penyetelan pada bandul yang diikat pada elektromotor. Getaran yang kurang menyebabkan pemisahan minyak dengan serabut tidak efektif. Kontrol kebersihan vibrating screen harus dilakukan secara rutin agar padatan yang terbuang dari hasil penyaringan tidak menumpuk. PMKS Sesako memiliki unit vibrating screen di mana masing-masing vibrating screen terdiri dari 2 lapisan saringan, yaitu lapisan saringan pertama berukuran 2 mesh. Yang kedua, lapisan saringan 2 berukuran 40 mesh. Kotoran dari vibro separator selanjutnya dimasukkan ke bottom cross, conveyor, fruit elevator, top fruit conveyor, dan distributor conveyor untuk kembali diolah di dalam digester. Crude oil tank merupakan tangki penampungan minyak kasar hasil saringan dari vibro separator untuk selanjutnya dikirim ke vertical clarifier tank. Suhu pada tangki ini harus dijaga 90-95 derajat Celcius. Steam yang digunakan pada tangki ini adalah sistem steam oil dan untuk memulai start awal menggunakan sistem injeksi penyaringan lumpur pada cat menggunakan model baffle atau sekat-sekat. Minyak dialirkan ke VCT dengan menggunakan 2 unit pompa melalui saluran penghubung. Fungsi cat antara lain adalah yang pertama mengurangi kadar nose dan pasir yang masih terdapat pada crude oil. 2. Menambah panas atau temperatur. Pemanasan dilakukan dengan injeksi uap langsung serta steam coil sehingga mencapai 90-95 derajat Celcius. Yang ketiga, transit tank. Agar nose dapat turun, cat dilengkapi dengan skat atau baffle sehingga tangki terbagi menjadi 3 bagian. Nose dan pasir yang terletak pada bagian bawah akan dibuang atau blowdown selama 6 jam sekali. Untuk menjaga kebersihan dalam tangki, dilakukan pembersihan 1 minggu sekali.
Vertical carrier tank berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan nos secara gravitasi atau berdasarkan perbedaan berat jenis. Minyak kasar yang berasal dari crude oil tank didiamkan selama 2-4 jam agar minyak dan sludge dapat terpisah dengan sempurna, atau pengendapan sludge sempurna.